Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba masanya atas umatku di mana kekusukan dalam solat akan hilang. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya kematian secara mendadak. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya gempa bumi terjadi. Akan tiba masanya atas umatku di mana orang jujur didustakan, orang terpercaya dituduh khianat, dan pengkhianat dipercayai. Akan tiba masanya atas umatku di mana urusan umat dilimpahkan kepada pemimpin yang bukan ahlinya. Akan tiba masanya atas umatku di mana seseorang muslim tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya terjadi pembunuhan sesama sendiri. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya masjid dibangun megah namun sepi jamaahnya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya orang tanpa terkecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya orang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya manusia saling berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat mereka. Para sahabat bertanya, kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semua itu akan terjadi di akhir zaman. Maka apabila hal itu sudah terjadi, maka tunggulah saat kedatangan hari kiamat. Lihatlah, hampir semua yang disebut di atas telah berlaku di zaman kita sekarang ini. Adalah hari-hari yang sangat ganjil. Ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mementingkan makanan yang sedap dan pakaian yang cantik-cantik saja terhadap anak-anak mereka. Namun mereka lupa menanam ajaran agama dan akhlak kepada anak-anak mereka. Hari-hari yang ganjil, para pekerja tidak ikhlas bekerja dengan alasan gaji yang diberi tidak mencukupi atau sedikit. Namun mereka lupa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberkahi rezeki yang halal dan menghilangkan dari rezeki yang haram. Hari-hari yang ganjil, pemuda dan pemudi berjam-jam menghabiskan waktu mereka jalan-jalan dan berpelesirian di mal atau di pasar raya. Namun mereka merasa letih dan berat untuk mengerjakan salat walau hanya 2 rakaat. Hari-hari yang ganjil, pemuda dan pemudi asik mendengar lagu-lagu dengan hati yang girang gembira. Namun jika untuk mendengar firman-firman Allah, hati mereka menjadi sesak, seolah-olah mereka hendak naik ke langit. Sedang mereka tidak tahu bahwa perkara yang halal tidak boleh bercampur dengan perkara yang haram. Hari-hari yang sangat ganjil, kita bersungguh-sungguh berusaha sehingga mampu membeli apa yang kita sukai, yang enak-enak, yang bagus-bagus, murah atau mahal. Kita sanggup membayarnya walaupun dengan beberapa harga sekalipun. Namun ketika kita ingin menderma ke dalam kotak masjid, kita akan memilih uang kita yang paling kecil untuk dimasukkan ke dalam kotak amal. Hari-hari yang ganjil, kita set alarm sebelum tidur, takut terlambat bangun untuk pergi kerja. Namun kita lupa untuk set alarm untuk bangun menghadap Allah ketika salat subuh. Hari-hari yang ganjil, saat kita takut dan khawatir terlambat masuk kerja. Namun kita tidak pernah takut dan khawatir kalau terlambat menghadap Allah atau salat. Hari-hari sangat ganjil, kita saling caci dan membicarakan keburukan makhluk-makhluk Allah. Namun kita lupa akan firman Allah, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada didatangi malaikat pengawas yang selalu hadir. Hari-hari yang ganjil, kita mengeluh dari banyaknya musibah dan bencana. Namun kita lupa akan firman Allah, Maha suci Allah yang telah menggerakkan kendaraan ini untuk kami padahal kami tiada kuasa menggerakkannya.
Hari-hari yang ganjil, ibu-ibu dan bapak-bapak membiarkan saja istri dan anak perempuan mereka memakai pakaian dengan menampakkan aurat, bahkan menimbulkan fitnah kepada orang lain tanpa ada rasa bersalah dan tidak berani untuk mencegahnya dengan alasan itu adalah hak asasi manusia, kubur masing-masing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selamat hidup di dunia yang sebentar ini menuju akhirat yang kekal abadi. Saudara